Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Welcome back to my channel. Kembali masih bersama saya Farid Milenial. Tonton terus channel kami. Jangan lupa tonton untuk bersedekah. Banyak sedekah berkah. Banyak berkah, jangan salah picah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang trending topik hari ini yang ada di YouTube. Trending pertama, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai ke 48. Semua diwarnai tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Tentu kita akan bertanya, yang pertama kali memunculkan lagu ini adalah Projector Band. Band asal Malaysia, yaitu bergenre Melayu, pop Melayu, di tahun 2017. Lalu Mr. B tahun 2017, di tahun yang sama, menyanyikan lagu ini dengan mengartikannya, mentranslate ke Indonesia agar orang-orang Indonesia memahami kan apa yang dia bahasakan dan apa yang dia nyanyikan. Dan ini ditulis di akun Instagramnya. Selanjutnya, lalu lagu ini nanti trending top di YouTube pada tahun 2020 ini. Wow, luar biasa. Ya tentunya kita akan bertanya, dari trending pertama, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai trending ke-48, semua diwarnai tentang thumbnailsnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa istimewanya Aisyah radhiyallahu anha? Jangankan di kaum muslimin, di mata baginda Rasulullah SAW pun Aisyah radhiyallahu anha sangat tren, luar biasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha adalah istri keistimewaan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjulukinya dengan kalimat Ya Humairah, yaitu wanita yang berkemerah-merahan pipinya. Luar biasa. Wow, debur Indonesia. Masya Allah. Jadi ada hal spesial yang tidak dimiliki oleh wanita lainnya dan hanya dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan 7 hal tersebut yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Safwan. Ada 7 hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun. Ini kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, kecuali yang diberikan kepada Allah kepada Maryam binti Imran, dan demi Allah ini bukan kesombongan. Yang pertama, Jibril pernah turun membawa gambaranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita mendengarkan nama baginda Rasulullah disebutkan, maka sebaik-baik yang kita lakukan adalah menjawabnya dengan salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah atas siapa? Atas Rasulullah yang telah diberikan keselamatan kepadanya. Semoga kita juga yang bersalawat, Allah memberikan keselamatan. Ragima anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah umatku apabila mereka mendengarkan namaku disebutkan lalu mereka tidak bersalawat kepadaku. Jadi salah satu orang celaka ketika dia tidak bersalawat di saat dia mendengarkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka ketika Jibril pernah turun membawa gambaranku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Bayangkan, dalam mimpi. Jadi Jibril membawa bayangan Aisyah radhiyallahu anha di dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menikahiku pada umur 7 tahun, lalu diberikan kepada beliau pada umur 9 tahun. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menikahi Aisyah pada umur 7 tahun. Nanti Aisyah radhiyallahu anha datang ke rumah Rasulullah dan diberikan secara resmi kepada Rasulullah di umurnya 9 tahun. Wow, sangat luar biasa. Subhanallah. Inilah yang terjadi. Inilah keistimewaan yang pertama yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai pasangan hidup matinya Rasulullah mulai dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita suami istri juga akan mendapatkan seperti demikian. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu an memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan yang kedua Aisyah radhiyallahu an? Rasulullah menikahiku pada usia 7 tahun lalu diberikan kepada beliau pada usia 9 tahun. Inilah tadi yang saya jelaskan. Jadi yang kedua, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha adalah dia dinikahi pada umur 7 tahun dan diberikan kepada Rasulullah, dibawa ke rumah baginda Rasulullah pada umurnya 9 tahun. Wow, sangat nice, luar biasa. Debur Indonesia. Yang ketiga, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, beliau menikahiku sebagai seorang gadis yang tidak manusia menyamaiku. Tentu yang kita pikirkan, bagaimana sosok Aisyah radhiyallahu anha? Tentu para wanita seluruh Indonesia, seluruh dunia, seluruh yang ada di muka bumi ini, tentu mereka akan memikirkan, apakah dia lebih hebat daripada diriku? Aku tidak tahu juga. Tentunya istriku yang paling hebat di mataku. Karena kenapa? Nanti dia marah sama saya. Nah, jadi kalau
semua istri-istri yang ada di muka bumi ini, perempuan-perempuan, wanita-wanita manapun, tak ada satupun wanita yang sehebat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka para wanita, contohilah Aisyah. Luar biasa. Aisyah jika marah, bagaimana marahnya Aisyah? Tetap dileburkan dengan cara apa? Tetap dileburkan dengan cara kasih sayangnya, cintanya yang sudah diluahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seutuhnya. Coba kalau istri-istri di rumah seperti ini ya. Wow, keren. Masya Allah. Debur Indonesia. Luar biasa. Selanjutnya, beliau wahyu datang kepada Rasulullah saat aku dan beliau pada selimut yang sama. Bayangkan, ketika datangnya wahyu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya mungkin bukan wahyu yang pertama yang dibacakan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah. Mana biqari ya Rasul. Iqra. Rasul menjawab, mana biqari, saya tidak tahu membaca. Iqra, mana biqari. Tetap jawabannya Rasul sama, meskipun di kedua kalinya Jibril membacakan seperti demikian. Lalu dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasulullah pulang balik ke rumahnya, diselimuti karena Rasulullah menggigil. Begitu saking luar biasanya ayat-ayat Allah turun pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu dan Rasulullah berselimut, yang selimut itu satu selimut dengan siapa? Dengan istri yang tercinta, ya Humairah, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Maka di dalam lagu Mr. B dicantumkan, ya Aisyah ya Humairah. Subhanallah, luar biasa. Inilah keistimewaan yang ada pada Aisyah radhiyallahu an. Keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha yang kelima, ada ayat yang turun berkaitan denganku, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika umat ini hampir hancur. Subhanallah. Tentunya ayat ini yang berkaitan adalah di ayat yang ke-11 sampai ayat ke-21 surah An-Nur, yang mana Allah menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan orang-orang munafikin pada saat itu. Orang-orang Islam yang sengaja ingin menghancurkan umat Islam pada saat itu. Wow, sangat luar biasa. Tentunya Islam tidak akan dihancurkan dari luar, tapi Islam akan dihancurkan dari dalam. Bukankah Rasulullah SAW sudah menyampaikan jauh sebelumnya, apa yang membuat kita hancur? Apa yang membuat Islam ini terobrak-abrik? Bukan karena adanya dari hantaman dari luar, tapi dalam adanya Islam yang sangat-sangat berbahaya. Di dalam Islam itu ada hal yang sangat berbahaya, yaitu oknum yang sengaja untuk merusak, mengobrak-abrik Islam itu sendiri. Makanya Rasulullah menyampaikan pesan ini, yushikul umamu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebentar lagi umatku akan merasakan yang namanya kehancuran. Mereka bagaikan makanan di atas meja, yang di depan mengambil, yang di belakang mencabik, yang kiri kanan menculik kita. Maka kita bagaikan hidangan di atas meja. Subhanallah. Karena kenapa? Ujung-ujungnya Rasulullah menyampaikan hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu satu penyakit, yaitu wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia, takut akan mati. Wow, tentu yang ini sangat identik dengan orang-orang munafik, orang-orang yang ingin sengaja menghancurkan Islam dari dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebohongan-kebohongan mereka itu dalam surah An-Nur ayat 11 sampai ayat ke-21. Yang kedua, Allah menjelaskan juga ini di dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-53. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin ke-6, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah melihat Jibril dan tidak satupun orang lain yang pernah melihatnya selain Aisyah radhiyallahu anha. Wow, subhanallah. Jibril, men. Sao Jibril? Kita saja tidak pernah melihat Jibril. Yang kita lihat mungkin yang paling takut. Apa itu? Malaikat maut, kemungkinan. Oh, itu yang paling ditakuti. Wow, subhanallah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha, keistimewaannya, Allah memperlihatkannya bagaimana wujud daripada Jibril. Baginda Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril, yang melihat daripadanya wujud asli Jibril di saat baginda Rasulullah SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, Jibril memperlihatkan wujud aslinya, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha telah melihat Jibril. Inilah sebuah keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh wanita-wanita lainnya, istri baginda Rasulullah lainnya, tapi dimiliki oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha.
keistimewaan yang terakhir atau yang ketujuh, Rasulullah wafat di rumahku tanpa ada seorang pun menemani selain malaikat dan aku. Wow, subhanallah. Inilah keistimewaan yang ketujuh yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah menemani Rasulullah. Aisyah yang mana di pangkuannya Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah meninggalkan kita semua. Subhanallah, sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang Rasulullah tidur di pangkuan Aisyah, yang Rasulullah tidur di pangkuan seorang wanita yang dicintainya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang trending topik yang kita bicarakan kiri kanan yang selalu dilantungkan oleh orang lain, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dan wow, sangat luar biasa, sangat debur makan. Sampai saat ini trendingnya masih bertahan di trending pertama. Wow, subhanallah, masya Allah. Inilah ternyata keistimewaan yang dimiliki Aisyah. Dan ternyata ketika Aisyah ini diluahkan dalam sebuah lagu, masya Allah, langsung berada di trending pertama. Sampai hari ini, mungkin minggu ini dan minggu akan datang, masih diwarnai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas perkara-perkara lainnya. Termasuk kita akan live streaming setiap malam Rabu di jam 9 malam. Jangan pernah tinggalkan channel kami. Dan kita akan membahas tanya jawab di dalam live streaming tersebut. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.